Bangsa Indonesia ingin merdeka, dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika, dan Inggris, kita akan merdeka. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan. Jumat 17 Agustus 1945, para tokoh keluar dari rumah Laksamana Maeda. Menghindari konfrontasi dengan Jepang, Soekarno memilih melaksanakan proklamasi di rumahnya, yaitu Jalan Pengesan Timur nomor 53 Jakarta pukul 10 WIB. Wakil Wali Kota Suwiryo memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan mikrofon dan pengeras suara, sedangkan Suwidiro memerintahkan Sastrokusumo untuk menggunakan bambu sebagai tiang bendera. Setelah Muhammad Hatta tiba, upacara dimulai. Sudanko Latif Hendradiningrat, anggota PETA, bertugas memberi aba-aba kepada barisan pemuda. Upacara berlangsung hikmat dengan pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran bendera putih oleh Latif Hendradiningrat. Kami, Suhu dan bangsa Indonesia, dengan menyanyikan lagu Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Data barisan pelopor kurang lebih 100 orang yang dipimpin oleh SKT untuk mengulang pembacaan naskah. Tapi menurut Soekarno, pembacaan naskah proklamasi hanya dibacakan satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Datanglah 3 orang utusan Gunsein Kankaka untuk melarang proklamasi, tetapi mereka terlambat karena proklamasi sudah dilaksanakan. Latif Hendradiningrat masih memikirkan kelalaiannya, sebab ia lupa untuk menelpon Sutarto dari FPN untuk mendokumentasikan upacara tersebut. Tak disangka, Frans mundur dari IPOS mendokumentasikan upacara tersebut menggunakan roll film yang plat filmnya tersisa 3 lembar. 3 dokumentasinya yaitu saat Soekarno membacakan naskah proklamasi, pengibaran bendera merah putih, hadirin upacara proklamasi, dukungan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. 1. Mesir. Dukungan tersebut terlihat ketika Muhammad Abdul Muim selaku Konsul Jenderal Mesir datang ke Yogyakarta pada 13 sampai 16 Maret 1947 untuk menyampaikan pesan Liga Arab yang sering menganjurkan agar negara-negara anggota Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya terjadi penandatanganan perjanjian. 2. India. Pada tahun 1946, Indonesia mengirim beras sebesar 500.000 ton beras kepada India karena krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Kemudian India membalas bantuan tersebut dengan mengadakan konferensi New Delhi pada 20-25 Januari 1949 di Prakarsai Pandit Jawaharlal Nehru. 3. Australia. Dukungannya pada peristiwa Black Armada terjadi pada 24 September 1945. Saat itu terjadi boikot besar-besaran terhadap kapal milik Belanda yang didukung oleh Partai Buruh Australia dengan memasang spanduk bertuliskan Hands Off Indonesia.